Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju setelan kemeja anak-anak cewek ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju setelan anak-anak cewek ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita menjahit di bagian kantongnya terlebih dahulu seperti ini. Kita lipat bersih ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tutup kantongnya. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Nah, ini karena tutorialnya full cara membuat setelan anak-anak cewek ya teman-teman, jadi durasinya agak panjang ya teman-teman, sekitar 30 menit. Nah, lalu langkah selanjutnya terlebih dahulu kita menjahit di bagian tutup kantongnya seperti ini. Kita jahit keliling saja teman-teman. Nah, ini untuk tutup kantong untuk baju kemejanya ya teman-teman. Kita akan membuat bajunya terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya kita jahit, lalu kita balik seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk tutup kantongnya ya teman-teman. Nah, karena kita membuat di bagian atasnya dulu teman-teman, di bagian kemejanya terlebih dahulu. Nantinya kita akan membuat di bagian bawahnya menggunakan rok ya teman-teman. Ini untuk baju cewek ya teman-teman, baju cewek anak-anak, kurang lebih ukuran sekitar 5 tahunan teman-teman, 5 tahunan. Nah, seperti ini kita jahit keliling seperti ini teman-teman. Ini untuk tutup kantongnya ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini saja teman-teman menggunakan magnet di bagian sampingnya. Usahakan teman-teman menggunakan sepatu setik teman-teman, karena untuk sepatu setik itu tidak bolak-balik nantinya ketika kita menjahitnya ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lapisan depannya untuk baju kemejanya sendiri. Sebenarnya hampir sama untuk ukurannya. Modelnya kalau seperti ini kita jahit saja seperti ini teman-teman. Kalau lebih bagus lagi menggunakan kain keras di bagian bibir kemejanya ya teman-teman. Jadi dia agak kaku di bagian depannya. Jadi agak kaku di bagian depannya ya teman-teman kalau menggunakan kain keras. Oke, kita jahit di bagian depannya seperti ini. Ini karena untuk bahannya sendiri kita kombinasikan bahan katun dengan bahan kaos ya teman-teman. Bahan katun salur dengan bahan kaos teman-teman. Untuk yang putih ini untuk bahannya seperti bahan kaos ya teman-teman, ataupun bahan rayon teman-teman. Nah, seperti ini untuk di bagian depannya. Karena ini untuk bahannya agak ini teman-teman, agak melar. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tutup kantongnya teman-teman. Nah, ini untuk tutup kantongnya sendiri saya menggunakan kombinasi putih di bagian depannya. Usahakan kalau menjahit di bagian tutup kantong ataupun menjahit kantong untuk kanan kiri seperti ini, kita jahit di bagian tutup kantongnya terlebih dahulu teman-teman, biar nantinya hasil kanan kirinya itu bisa sama. Kecuali sudah ada tanda potongan dari, biasanya kalau di konveksi itu potongan dari tukang potongnya menggunakan jarum yang panas ya teman-teman. Jadi dia bisa nembus, itu ada alatnya teman-teman. Itu bisa ditandai seperti ini. Kalau menggunakan itu mesin jarum teman-teman, jarum yang panas tinggal kita tusukkan, itu biasanya tukang potong seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk alatnya sendiri memang agak mahal teman-teman, biar nanti hasil kanan kirinya sewaktu memasang kantong itu bisa sama. Nah, ini
kita menggunakan seperti ini saja. Kalau teman-teman ragu untuk menjahitnya seperti ini, alangkah baiknya di bagian depannya itu harus dikasih tanda menggunakan kapur ya teman-teman, kapur yang putih yang bisa hilang. Nah, lalu untuk kantongnya sendiri kita mengikuti tutup kantong di bagian atasnya teman-teman. Untuk lebarnya, untuk tutup kantongnya harus sama ya teman-teman. Nah, tinggal kita menjahitnya ini mengikuti potongan kantongnya seperti ini teman-teman. Kita jahit keliling. Karena ini video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Nah, ini harus berada tepat di bawahnya tutup kantongnya seperti ini, biar nanti hasilnya itu bisa sama. Nah, lalu ini kita balik seperti ini untuk tutup kantongnya. Kita jahit satu sepatu saja teman-teman. Nah, seperti ini untuk jadinya, untuk di bagian kantong yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini untuk yang sebelah kanannya sama cara menjahitnya. Mengikuti tutupnya saja teman-teman. Nah, seperti ini kita jahit. Kalau menggunakan sepatu stick itu enak teman-teman, kita tidak ganti-ganti sepatu. Nah, seperti ini kita jahitnya. Ini karena ini kombinasi ya teman-teman, kombinasi katun salur. Lalu ini yang tutup kantongnya kita balik dan kita jahit satu sepatu saja teman-teman. Jangan lupa dimatikan untuk jahitannya. Nah, ini untuk hasil di bagian tutup kantongnya ini udah kita jahit seperti ini, udah kanan kiri ya teman-teman. Nantinya kita akan gabungkan dengan badan belakangnya teman-teman. Nah, ini untuk badan belakangnya tinggal kita gabungkan saja, kita jahit seperti ini. Cara menjahitnya itu satu sepatu saja teman-teman, satu sepatu keliling, satu sepatu saja keliling. Nah, seperti ini harus kita jahit. Nah, ini untuk bahan katunnya, karena ini baju kemeja anak-anak wanita teman-teman atau cewek. Nah, kita jahit satu sepatu saja keliling teman-teman. Sesudah dijahit seperti ini, kita tinggal obras saja teman-teman, obras keliling, dan di bagian bawahnya juga kita obras. Nah, seperti ini tinggal mengikuti jahitannya saja teman-teman. Nah, keliling, tinggal di bagian bawahnya juga kita obras. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lengannya teman-teman. Kita bikin yang praktis saja, kita obras di bagian lengannya. Kalau ingin dijahit bersih juga bisa teman-teman. Nah, kita obras saja. Sesudah diobras tinggal kita lipat saja seperti ini teman-teman. Nah, pelan-pelan saja teman-teman, apalagi Anda bagi para pemula. Saya bikin tutorialnya juga pelan-pelan ya teman-teman. Ini setelan baju anak-anak cewek, paling sekitar setengah jam untuk videonya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa praktikan di rumah. Untuk tutorial cara membuat polanya, nantinya saya akan membuat tutorialnya teman-teman. Karena untuk terkendala waktu saat ini, kesibukan sehari-hari, belum sempat membuat tutorial cara membuat polanya teman-teman. Nah, kita jahit satu sepatu saja, kita lipat di bagian lengannya seperti ini. Oke. Nah, sesudah dijahit seperti ini tinggal diopras saja nantinya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kerahnya teman-teman. Untuk kerahnya sendiri, kalau teman-teman mempunyai kain keras, menggunakan kain keras ya teman-teman. Ini hanya untuk tutorial, saya tidak menggunakan kain keras, menggunakan magnet ini di bagian sampingnya.
karena untuk harga kain keras sendiri agak lumayan ya teman-teman. Nah ini untuk baju kemeja cewek ini lagi viral untuk di pasaran teman-teman, apalagi di toko online, lagi penjualannya lagi cepat ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kerah daunnya. Usahakan kalau ada luar dalamnya itu posisinya di tengah-tengah teman-teman, nantinya akan dibalik. Soalnya di bagian kerah daunnya kita jahit satu sepatu saja keliling teman-teman, kita jahit satu sepatu saja keliling seperti ini. Nah, tinggal nantinya dibalik saja menggunakan alat ini teman-teman. Ini namanya alat pembalik kerah ya teman-teman. Tinggal menggunakan celontongan benang yang dikasih pulpen dan tusukan. Bekas mie ayam juga bisa teman-teman. Ini saya juga menggunakan bekas mie ayam, tusukan bekas mie ayam yang kita lancipkan. Kalau ingin menggunakan benang juga bisa teman-teman. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload tutorial cara membuat kerah kemeja dengan menggunakan benang ya teman-teman, yang ditaruh di tengahnya. Nah ini untuk cara praktisnya saja, kita menggunakan celontongan benang seperti ini cara membaliknya. Tinggal nanti kita jahit keliling seperti ini satu sepatu saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah oke. Sesudah dijahit seperti ini, kita akan gabungkan dengan kakinya teman-teman. Dengan kakinya caranya sama. Nah seperti ini. Kalau ada kain kerasnya, posisi kain keras itu berada tepat di atasnya semua teman-teman. Posisi kain keras kan ada satu lembar ya teman-teman yang dikasih kain keras, dan kita menggunakan patron kerah teman-teman. Ini yang saya bikin sendiri untuk patronnya. Kita kasih tanda bekas pulpen, lalu kita jahit seperti ini. Jadi posisinya itu untuk kerahnya sendiri mengikuti patronnya teman-teman, mengikuti patronnya. Jadi posisinya itu kerahnya mengikuti patronnya saja seperti ini. Cara menjahitnya, usahakan patronnya jangan sampai ikut terjahit ya teman-teman. Biasanya untuk pemula itu kalau mengikuti patron, patronnya ikut kejahit ya teman-teman. Untuk patronnya sendiri kita menggunakan bekas kertas benang teman-teman, agak tebal dia. Nah seperti ini cara menjahitnya untuk di bagian kerah kemejanya. Nah, kita taruh lagi di atasnya kerahnya teman-teman. Nah kita mengikuti saja teman-teman, mengikuti potongan patron kerahnya seperti ini. Oke, ini untuk di bagian kerahnya udah jadi seperti ini. Kita rimba saja di bagian kerahnya. Lalu langkah selanjutnya, kita ini yang sudah diopras ya teman-teman. Tadi saya skip saja biar nanti untuk operasannya sendiri mengikuti jahitannya saja teman-teman. Biar nanti videonya tidak terlalu panjang banget ya teman-teman. Untuk operasan saya skip saja. Lalu kita akan memasang ataupun cara menjahit di bagian kerahnya. Kita akan memasang untuk bagian kerahnya. Untuk kerahnya sendiri harus dikasih tanda di bagian pundaknya biar nanti hasil kanan kirinya itu bisa sama teman-teman. Nah seperti ini, dicekris saja nggak apa-apa teman-teman menggunakan gunting. Harus panjangnya harus sama. Jadi posisi tanda jahitannya itu, tanda di bagian kerah itu berada, cekrisannya berada tepat di bagian pundaknya ya teman-teman. Harus berada tepat di bagian pundaknya. Nah tinggal kita jahit saja seperti ini, satu sepatu saja teman-teman. Cara menjahitnya harus di bagian luar teman-teman. Nah seperti ini
harus tepat di pundaknya untuk tandanya. Kita jahit sampai ujung seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman, apalagi teman-teman baru pemula, baru belajar menjahit. Nah seperti ini. Untuk di bagian kerahnya tinggal kita timpa saja seperti ini. Jadi nimpanya itu dari bagian dalam. Usahakan sewaktu menimpa jahitan seperti ini, biar hasilnya itu bisa maksimal, harus berada tepat di jahitan dasarnya ya teman-teman, sewaktu menimpa kerah meja, biar nanti di bagian bawahnya itu tidak jeblos. Dan kita kasih size di bagian tengah-tengah teman-teman. Size-nya tergantung ukurannya. Ini untuk ukurannya ukuran XL teman-teman, tapi XL kecil ya teman-teman. Nah seperti ini, kita jahit langsung kita putar saja teman-teman. Nah seperti ini sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Nah seperti ini, tinggal putar saja sampai ke atas. Jadi posisinya ini kerahnya muter. Kalau menggunakan sepatu setik itu enak teman-teman, tidak gonta-ganti sepatu. Sambil kita rapikan. Nah seperti ini. Ini kalau menggunakan kain keras lebih bagus untuk hasilnya teman-teman. Nah seperti ini. Ini udah dipasang di bagian kerahnya seperti ini. Udah jadi di bagian kerahnya. Langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian lengannya ataupun tangannya. Tinggal kita jahit yang sudah lengannya sudah kita obras tadi. Nah seperti ini. Usahakan tulang harus bertemu tulang di bagian keteknya ya teman-teman. Kita jahit keliling saja seperti ini. Satu sepatu saja teman-teman. Satu sepatu saja seperti ini. Karena ini anak-anak agak susah untuk memutarnya ya teman-teman, karena untuk potongannya kecil. Nah ini apalagi ini untuk di bagian kombinasinya, karena ini katun bertemu dengan bahan kaos ya teman-teman, ataupun bahan yang agak melar-melar ya teman-teman. Nah seperti ini, tinggal nantinya kita putar saja di bagian lengannya satu sepatu saja teman-teman. Jangan terlalu kegedean, usahakan jangan terlalu kegedean. Ini tutorialnya full cara membuat setelan kemeja anak-anak cewek ya teman-teman. Sebenarnya untuk di bagian atasnya sendiri itu bisa Anda terapkan kemeja cowok juga bisa teman-teman. Jadi di bagian bawahnya itu tinggal kita ganti celana ya teman-teman. Karena ini untuk setelan cewek, kita menggunakan rok nantinya. Nah tinggal kita kelim saja di bagian bawahnya, karena sudah diobras tadi ya teman-teman. Karena sudah diobras, kita kelim satu sepatu saja. Kalau teman-teman masih pemula, usahakan menggunakan magnet di bagian samping sepatunya teman-teman. Nah lalu langkah selanjutnya tinggal diobras di bagian lengannya, harus diobras ya teman-teman. Dan ini untuk hasilnya, untuk di bagian atasannya sudah jadi baju kemeja cewek teman-teman. Seperti ini, kantong dua, tinggal nantinya di lubang kancing, dibuang benang dan digosok ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa bagus ketika kita menjualnya. Tinggal di lubang kancing di bagian depannya ya teman-teman. Nah ini kantongnya dua kombinasi seperti ini. Ini paling kancing sekitar kancing 4 teman-teman, karena untuk baju kemeja anak-anak ya teman-teman. Tinggal nantinya dikancing. Ini udah jadi. Untuk di bagian atasannya tinggal nantinya digosok saja ya teman-teman untuk baju kemejanya. Dan lalu langkah selanjutnya kita akan membuat ataupun menjahit di bagian bawahannya. Ini untuk bawahannya seperti ini, untuk roknya, potongannya.
Jadi roknya sendiri ini untuk di bagian atasnya ya teman-teman, kita bikin kantong samping. Nah ini untuk bagian bawah belakangnya seperti ini menggunakan putih. Nah ini untuk kantongnya sendiri, ini untuk kantongnya kita bikin lajuran saja teman-teman, dan cara menjahitnya seperti ini. Kita akan menjahit di bagian kantongnya terlebih dahulu. Kita menjahit di bagian kantongnya, kita lipat seperti ini. Nah seperti ini posisinya teman-teman. Jadi yang di luar itu nantinya akan kita balik soalnya teman-teman. Kita jahit satu sepatu saja untuk di bagian kantongnya. Oke, udah yang satu udah kita jahit, yang satunya lagi harus berlawanan teman-teman. Untuk kantongnya harus berlawanan. Kita membuatnya. Nah kita jahit seperti ini saja teman-teman. Nah seperti ini kita potong menggunakan gunting dan kita balik teman-teman. Nantinya kita balik di bagian depannya seperti ini. Nah jadi posisinya yang di luar nanti seperti ini teman-teman. Nah seperti ini posisinya, biar nantinya kombinasi soalnya kantongnya ya teman-teman. Udah kita balik seperti ini, tinggal kita setik biar nanti hasilnya bisa bagus. Kita setik satu sepatu saja menggunakan magnet di bagian sampingnya teman-teman. Satu sepatu saja teman-teman. Nah seperti ini biar nanti hasilnya maksimal ya teman-teman. Oke, udah kita jahit di bagian kantong sampingnya. Usahakan jangan di skip sewaktu menonton videonya, biar teman-teman bisa paham ya teman-teman. Kalau suka dengan video dari channel kami, mohon di share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian kantongnya, karena anak-anak kecil ya teman-teman. Nah tinggal kita jahit kantong sampingnya. Nah kita kasih kombinasi seperti ini. Posisinya kita ambil untuk di bagian lekukannya yang sudah kita potong seperti ini. Nah kita jahit seperti ini ya teman-teman. Yang satunya sama, harus berlawanan untuk kantongnya. Ini kantong sampingnya, cara menjahitnya seperti ini ya teman-teman. Untuk di video saya sebelumnya sebenarnya sudah saya pernah upload cara membuat kantong samping, berbagai macam kantong samping ya teman-teman. Tinggal teman-teman cari saja di video saya sebelumnya. Sesudah dijahit seperti ini, kita kasih cekrisan di bagian lekukannya biar nanti hasilnya bisa rapi ya teman-teman. Kita cekris saja seperti ini untuk di bagian lekukannya biar nanti hasilnya bisa rapi. Yang satunya sama, kita cekris juga seperti ini. Tapi usahakan mencekrisnya jangan sampai terkena jahitan ya teman-teman, karena nantinya akan jebol kalau terkena jahitan. Nah tinggal kita balik seperti ini, kita jahit. Usahakan menggunakan magnet teman-teman di bagian samping sepatunya. Oke, kita jahit seperti ini. Udah jadi, tinggal nantinya dimatikan di bagian sampingnya teman-teman. Nah di bagian samping dan atasnya, ketika kita menggabungkan dengan badan belakang itu bisa enak. Nah, kita tinggal matikan saja di bagian sampingnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk tutup kantongnya, untuk kantong sampingnya udah jadi seperti ini. Kantong samping kombinasi rok ya teman-teman. Nah seperti ini. Yang satunya sama caranya, tinggal kita balik saja seperti ini. Oke, kita jahit seperti ini teman-teman. Nah ini udah jadi. Sama caranya kita matikan di bagian sampingnya. Kita matikan di bagian sampingnya biar nanti menggabungkan dengan potongan badan belakangnya itu enak. Nah kita
jahit seperti ini. Oke, ini untuk di bagian kantongnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Dia ada kanan kirinya ya teman-teman, karena ini untuk kombinasi untuk kantongnya sendiri, kantong samping. Ini posisinya enggak di tengah ya teman-teman, jadi yang di tengah itu sebelah kanan dan kiri. Nah, lalu langkah selanjutnya kita gabungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kantongnya di bagian samping ya teman-teman. Nah, ini untuk potongan tengahnya kita kasih kombinasi seperti ini, kasih salur dan putih seperti ini teman-teman. Kita jahit satu sepatu saja. Sesudah dijahit satu sepatu tinggal nantinya diobras di bagian tengahnya teman-teman. Nah, ini untuk potongan belakangnya kita bikin lurus saja karena rok. Untuk rok kita bikin lurus saja untuk potongannya. Kita jahit satu sepatu saja seperti ini, sama. Nah, sesudah dijahit seperti ini diobras ya teman-teman di bagian sambungannya ini. Jadi obrasannya mengikuti jahitannya saja. Oke, ini setelah diobras, tadi saya skip saja videonya. Setelah diobras di bagian tengahnya, tinggal kita setik satu jarum saja teman-teman. Kita setik satu jarum seperti ini. Oke, udah jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal kita gabungkan dengan potongan badan belakangnya seperti ini, yang sudah dia obras juga di bagian tengahnya. Nah, kita jahit sama kanan dan kiri saja teman-teman, karena tidak ada selakangannya ya teman-teman untuk rok. Nah, kalau sudah kita jahit di bagian kantong sampingnya, itu hasilnya itu kita menjahitnya enak teman-teman. Jadi posisinya itu jahitan dasarnya itu harus tertutup untuk jahitan yang kedua teman-teman, biar nanti hasilnya itu bagus di bagian jahitannya. Nah, kita jahit sampai ujung satu sepatu saja, usahakan harus menutup jahitan yang tadi mematikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tinggal nantinya diobras saja di bagian sampingnya ini dan di bagian bawahnya teman-teman, karena di bagian atasnya nanti kita akan menggunakan karet pinggang ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mengukur karetnya ini setengahnya dari potongan roknya teman-teman. Nah, ini untuk karetnya sudah kita ukur setengahnya dari potongan roknya seperti ini. Kita jahit matikan seperti ini. Nah, untuk pinggangnya ini pinggang bahan sambungan seperti ini ya teman-teman, tinggal nanti dijahit saja seperti ini. Oke, ini untuk di bagian pinggangnya udah jadi seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita memasang di bagian karet pinggangnya ya teman-teman. Dan ini untuk roknya sendiri sudah diobras di bagian sampingnya. Tinggal kita pasang saja di bagian karetnya seperti ini. Jadi posisinya usahakan menggunakan sepatu sleting ya teman-teman, ataupun satu sepatu sebelah. Jadi kita ganti untuk bagian sepatunya menggunakan sepatu sleting. Jadi karet pinggangnya itu dia hidup, tidak terjahit ya teman-teman. Untuk karetnya kita bikin kolong seperti ini. Kalau menggunakan sepatu sleting seperti ini itu enak teman-teman, karena nantinya akan mepet dengan karetnya. Usahakan jangan sampai ikut terjahit di bagian karetnya. Kita jahit keliling saja seperti ini. Nah, seperti ini kita tarik sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Oke, ini udah jadi di bagian karet pinggangnya. Tinggal nanti teman-teman obras saja teman-teman. Tinggal diobras saja ini di bagian ininya.
tinggal diobras, lalu kita ganti di bagian sepatunya kembali menggunakan sepatu stick biasa teman-teman, ataupun sepatu bebek juga bisa, karena kita akan mengelem di bagian bawahnya. Tutorial cara mengganti sepatu sendiri sudah pernah saya upload tutorialnya dengan benar teman-teman, sudah pernah saya upload cara memasang sepatunya, sepatu mesin jahit dengan benar. Jadi tidak asal-asalan teman-teman, untuk sepatu mesin jahit sendiri harus kita setel lagi sewaktu kita mengganti sepatu mesin jahit. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian bawahnya teman-teman. Di bagian bawahnya kita jahit menggunakan magnet di bagian samping sepatunya, biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Nah seperti ini, kita jahit satu sepatu saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah diopras seperti ini, kita langsung oke. Karena ini bahannya melar, kalau dililit itu hasilnya jelek ya teman-teman. Jadi kita opras dan kita klaim saja seperti ini. Tinggal nantinya udah jadi setelan baju kemeja anak-anak seperti ini. Untuk hasil roknya ya teman-teman. Nah, untuk hasil roknya seperti ini. Tinggal nantinya di bagian atasnya itu diopras, di bagian karetnya pinggangnya tinggal diopras saja teman-teman. Dan untuk siap untuk dipasarkan di pasaran ya teman-teman, siap dijual untuk di pasaran. Jadi seperti ini cara membuat ataupun cara menjahit baju setelan kemeja anak-anak cewek ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tutorialnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.